Itu bajingan dan penjahat itu, saudara. Asal punya anak saja tapi nggak tahu aturan. Sampaikan ini kepada semua orang supaya semua orang mengerti. Kasihan anak-anak itu yang nggak dipersiapkan. Lalu masuklah Raja Daud. Sebelum saya lupa, waktu itu dia baru diangkat jadi raja atas seluruh Israel. Belum lama. Kalau saya baca di pasal 5, dia baru dinobatkan jadi raja atas seluruh Israel. Belum lama. Setelah dia diangkat jadi raja atas seluruh Israel, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini, ya Yahweh Tuhan, dan siapakah keluargaku? Saya percaya hari Selasa lusa Barack Hussein Obama pun akan berkata seperti Daud, siapa aku dan siapa keluarga? Betul nggak, saudara? Siapa kira orang seperti dia hidupnya menderita. Umur 2 tahun ayah ibunya cerai, umur 5 tahun ibunya kawin lagi, dapat suami orang Indonesia, orang Jawa, namanya Bapak Sutoro. Umur 6 tahun mereka Barack Obama diajak pindah oleh ibu kandung dan ayah tirinya ke Menteng di Jakarta. Lahir anak kedua dari pernikahan dengan orang Indonesia namanya Maya. Mereka nggak bisa ngurus, maka Obama kecil dibawa kembali ke Honolulu, dititipkan kakek neneknya. Maka itu Obama kecil begitu dekat dengan kakek neneknya karena mereka jadi wakil orang tua. Maka itu ketika dia kampanye, neneknya sakit keras ditinggalkan kampanye itu. Lepas daripada apapun yang dia salah buat, itu pun urusan kita. Tapi semua ambil betapa orang ini punya tekad yang luar biasa. Daud sadar siapa dia, anak terbuang. Masih ingat kisah masa kecilnya, ayah ibunya aja nggak suka dia karena bapaknya nuduh mamanya selingkuh. Lalu mama mengandung anak itu nggak diakui, betapa malu dan sakit hatinya si mama. Maka itulah Mazmur 27:10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Itu penderitaan Daud masa kecil. Kakak-kakaknya nggak sayang dia karena diberitahu oleh bapaknya, itu bukan adikmu, itu bukan adikmu, mamamu selingkuh. Hak pengadilan para imam membuktikan tidak ada bukti perselingkuhan, tapi Isai tetap nggak mengakui kalau itu anaknya. Bayangkan, dipersiapkan sampai 8 generasi, 8 generasi dari Isai. Isainya pun bisa salah seperti itu. Maka itu Daud sadar, siapakah aku dan siapakah keluargaku, ya Yahweh Tuhan, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, sebagai ucapan syukur untuk kedudukan yang dia nggak harusnya terima, karena dia sadar siapa dia. Dengar para suami, inilah ayat untuk kita para suami. Anak-anak muda yang belum menikah, siapkan dirimu. Hal yang penting dalam pernikahanmu nanti adalah ayat 19. Dan hal ini, bagaimana kata Daud? Masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Jangan ditafsirkan, oi Daud rakus sekali, sudah jadi raja bilang masih kurang. Bukan itu. Kata masih kurang bukan dia nggak terima kasih, tapi dengar, ini yang penting. Arti kata masih kurang dalam ucapan syukur Daud ini, ternyata dia tahu Yahweh berfirman kepada dia, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Stop. Hei laki-laki, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Bukan kedudukan apa, kekayaan berapa, mobil berapa. Bukan laki-laki. Semua kita harus pernah mendengar firman Yahweh untuk keluarga kita. Katakan amin. Betapa celaka seorang nakoda yang tidak pernah punya tujuan, bawa kapal itu mau kemana, enggak tahu, pokoknya jalan saja. Maka suami-suami yang tidak pernah tahu dapat firman Yahweh untuk keluarganya akan dibawa kemana, maka itu rumah tangga pasti kacau. Ini yang dimaksud Daud, masih kurang di matamu. Dengarkan kalimat berikut. Saya ulangi kata sebab.
Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam kapan? Masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku. Roh Kudus, sadarkan semua kami dengan firman ini di dalam nama Yesus, supaya kami tidak sembarang asal kawin saja. Dan tolong kami orang-orang tua, anak-anak kami sudah besar, tolong kami opa oma bisa mengajarkan kepada anak cucu kami untuk mereka hidup benar di hadapan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku. Ada berapa manusia, saudara? Serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan, saya menangis waktu dapat pewahyuan ini. Serentetan manusia yang akan datang. Tidak disebut berapa puluh generasi lagi setelah Daud mati. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, kira-kira Daud sudah bisa melihat Yesus enggak di dalam rentetan manusia ini? Coba sudah bisa melihat Yesus tidak? Sudah. Kalau saudara buka Matius pasal 1, nggak usah sekarang, yang di rumah, hitung dari Daud sampai Yesus itu berapa belas generasi Daud bisa melihat. Kenapa di Mazmur 128 ayat 6? Coba lihat Alkitab itu. Mengapa ada janji seperti itu? Kalau laki-laki takut akan Tuhan, suami-suami hidup berkenan kepada Tuhan, maka kebahagiaan dan berkat melimpah di keluarganya. Lalu ayat 6, ada siapa akan melihat siapa? Coba lihat Alkitab saudara. Siapa akan melihat siapa? Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Siapa itu? Cucu. Dan kalimat itu tensesnya present continuous tense, artinya berlanjut terus. Cucu ketemu cucu lagi, ketemu cucu lagi, itu per 3 generasi. Cucu lagi terus akan melihat, akan melihat. Kalau keluarga itu benar, saudara, jaminannya itu luar biasa. Adik-adik yang belum menikah, catat ini. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan dinilai harta benda, tapi kekayaan sesungguhnya adalah di anak-anak kita. Katakan amin. Betul orang-orang tua? Kekayaan kita itu pada anak-anak. Maka itu kenapa kami harus mengurus anak-anak kami sampai pernikahan mereka kami urus. Bukan anak kandung, tapi itu seperti anak kami sendiri, karena kami tahu firman ini. Ayo keluarga-keluarga Kristen, tema tahun ini jangan cuma slogan. Kebangkitan keluarga Kristus itu nyata betul-betul dalam keluarga kita semua. Tidak akan pernah berhenti mengagumi Tuhan kalau kita belajar dari anak-anak. Katakan amin. Anak-anak itu luar biasa. Maka itu tidak salah ketika Tuhan Yesus berkata belajarlah dari anak-anak. Setiap anak punya kelebihan yang beda, nggak dimiliki oleh anak yang lain. Betul saudara? Bahkan anak kandung kita saja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu selalu beda. Dan mereka punya kelebihan-kelebihan yang berbeda. Dan itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya jangan anggap enteng keluarga. Saya lanjutkan. Yalah, setiap suami mulai hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan untuk keluarga kita. Katakan amin. Ibrani 13 ayat yang keempat, Juli 87, saya mendapat pewahyuan ayat ini. Saya kaget, saudara. Mengapa surga begitu sibuk ngurusin pernikahan? Di antara 27 kitab perjanjian baru, maka semua orang yang belajar Alkitab akan setuju bahwa kitab tersulit itu kitab Ibrani. Kedua itu kitab Wahyu. Ini kitab sulit, karena begitu dalam Tuhan memakai Paulus untuk menuliskan kebenaran karena kasih karunia yang digambarkan lebih dulu dalam hukum Taurat. Sulit dimengerti. Tapi ini yang saya kagum, di tengah-tengah sulitnya kitab Ibrani dimengerti dalam tulisan, Papa di surga tidak pernah lupa